Pada tahun 634 Masehi, angin panas dari wilayah Syam bertiup pelan menyapu dataran luas yang dipenuhi rumput kering dan rawa. Di sanalah wilayah Fahl dan Baisan berada, sebuah kawasan strategis yang dikelilingi sumber air, ladang subur, dan jalur perdagangan penting. Wilayah ini menjadi perhatian besar karena pasukan Romawi Timur menjadikannya benteng pertahanan terakhir setelah kekalahan mereka di beberapa tempat sebelumnya. Sementara itu, di Madinah, Umar bin Khattab menjalani hari-harinya dengan penuh tanggung jawab sebagai pemimpin kaum muslimin. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan berdampak pada ribuan nyawa. Pada suatu pagi, Umar bin Khattab duduk di masjid bersama beberapa sahabat. Wajahnya terlihat serius ketika seorang utusan datang dengan langkah tergesa. Nafas utusan itu terengah, suaranya berat ketika menyampaikan laporan. Pasukan Romawi mengumpulkan kekuatan besar di Fahl dan Baisan. Mereka menguasai sumber air dan berencana menahan pergerakan pasukan kita. Umar bin Khattab menatap utusan itu lama. Ia lalu berkata dengan suara yang tenang namun dalam, "Sampaikan kepada pasukan kita agar tidak terpancing emosi. Kekuatan bukan hanya pada serangan, tetapi pada keteguhan dan perhitungan." Malam harinya, Umar bin Khattab tidak langsung beristirahat. Ia berjalan sendirian menyusuri lorong-lorong Madinah. Dalam hatinya, ia memikirkan para prajurit yang jauh dari keluarga mereka. "Jika aku lalai," gumamnya pelan, "maka aku akan dimintai pertanggungjawaban." Seorang sahabat yang melihat kegelisahannya berkata, "Engkau telah berbuat semampumu." Umar bin Khattab menjawab, "Belum cukup selama mereka masih berada di medan bahaya." Di wilayah Fahl, pasukan kaum muslimin telah tiba dan mendirikan perkemahan. Tanah di sekitar mereka lembab, udara terasa berat. Pasukan Romawi mengawasi dari kejauhan, yakin bahwa penguasaan air akan melemahkan lawan. Seorang perwira Romawi berkata kepada pasukannya, "Biarkan mereka menunggu, haus akan mematahkan semangat mereka." Namun, di pihak lain, para komandan pasukan kaum muslimin berdiskusi dengan tenang. "Kita tidak boleh terburu-buru," kata salah satu dari mereka. "Musuh ingin kita lelah." Seorang prajurit muda bertanya dengan ragu, "Apakah kita tidak akan menyerang?" Jawabannya tegas, "Waktunya belum tiba." Hari demi hari berlalu, matahari menyengat, tetapi pasukan kaum muslimin tetap bertahan. Mereka mengatur persediaan, mempelajari medan, dan mengamati kebiasaan musuh. Pada suatu malam, seorang prajurit berkata kepada temannya, "Aku rindu rumah." Temannya menjawab, "Aku juga, tetapi kita di sini demi sesuatu yang lebih besar." Di Madinah, Umar bin Khattab menerima kabar bahwa situasi semakin menegang. Ia mengumpulkan para penasihat dan berkata, "Jika pasukan kita menang, jangan biarkan mereka menjadi sombong. Jika mereka terluka, kita harus siap menanggung akibatnya." Kata-katanya disampaikan kepada para komandan di medan perang melalui utusan khusus. Ketika persediaan air pasukan Romawi mulai menipis, kegelisahan muncul di antara mereka. Seorang prajurit Romawi mengeluh, "Kita tidak menyerang, tetapi keadaan kita memburuk." Perwira mereka menjawab dengan nada keras, "Bertahanlah, mereka akan menyerah lebih dulu." Namun, keyakinan itu mulai goyah. Akhirnya, pada suatu pagi, serangan dilancarkan. Teriakan memenuhi udara, suara langkah kaki mengguncang tanah. Debu bercampur keringat dan darah. Seorang prajurit Romawi berhadapan langsung dengan seorang prajurit Muslim. "Mengapa kalian begitu yakin?" tanyanya sambil mengangkat pedang. Jawaban yang ia terima sederhana, "Karena kami berjuang dengan keyakinan, bukan hanya perintah." Pertempuran berlangsung lama. Banyak yang jatuh, banyak pula yang mundur. Ketika pasukan Romawi menyadari posisi mereka tidak lagi menguntungkan, mereka mulai mundur ke arah Baisan. Pasukan kaum muslimin tidak mengejar secara membabi buta. Mereka bergerak teratur, memastikan tidak ada jebakan. Kemenangan akhirnya diraih. Wilayah Fahl dan Baisan berada dalam kendali pasukan kaum muslimin.
Penduduk setempat menyaksikan dengan cemas, khawatir akan perlakuan yang akan mereka terima. Seorang tetua mendekati seorang prajurit dan bertanya, "Apa yang akan terjadi pada kami?" Prajurit itu menjawab, "Kami diperintahkan untuk berlaku adil." Kabar kemenangan sampai ke Madinah. Umar bin Khattab mendengarnya dengan perasaan lega, namun tetap berhati-hati. Ia berkata kepada utusan, "Sampaikan kepada mereka agar menjaga amanah. Jangan sakiti yang lemah, jangan ambil yang bukan hak." Setelah utusan pergi, Umar bin Khattab duduk sendiri dan berkata, "Pelan, kemenangan adalah ujian yang lebih berat daripada kekalahan." Hari-hari berikutnya di Fahl dan Baisan diisi dengan penataan kehidupan. Penduduk mulai kembali ke ladang mereka. Anak-anak bermain di antara rumah-rumah yang sebelumnya sunyi. Seorang penduduk berkata kepada temannya, "Kami takut pada awalnya, tetapi mereka tidak bertindak kejam." Temannya mengangguk. Mungkin inilah yang mereka maksud dengan keadilan. Kisah ini terus hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, tentang seorang pemimpin di Madinah yang tidak tidur nyenyak karena memikirkan pasukannya, tentang pasukan yang menahan diri demi strategi, tentang wilayah Fahl dan Baisan yang menjadi saksi bagaimana kesabaran dan tanggung jawab dapat mengubah jalannya sejarah. Cerita ini belum berakhir, karena setiap detailnya masih bisa dilanjutkan, ditambahkan, dan diceritakan kembali sepanjang waktu. Setelah kemenangan di wilayah Fahl dan Baisan, suasana perlahan berubah. Asap pertempuran telah menghilang, digantikan oleh suara langkah kaki para penduduk yang kembali ke rumah mereka. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya lembut, seakan menjadi saksi babak baru bagi tanah yang sebelumnya dipenuhi ketegangan. Pasukan kaum muslimin tidak berpencar tanpa aturan. Mereka tetap berada di bawah disiplin yang ketat, memastikan tidak ada rumah yang dirusak dan tidak ada penduduk yang disakiti. Di salah satu sudut perkemahan, seorang prajurit duduk sambil membersihkan pedangnya. Seorang penduduk setempat mendekat dengan ragu. "Apakah peperangan sudah benar-benar selesai?" tanyanya pelan. Prajurit itu mengangguk. "Untuk saat ini ya. Kami tidak datang untuk menghancurkan kehidupan kalian." Penduduk itu menunduk, lalu berkata, "Kami belum pernah melihat pasukan yang bersikap seperti ini." Di Madinah, Umar bin Khattab menerima laporan lanjutan tentang kondisi wilayah yang baru dikuasai. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Penduduk mulai kembali beraktivitas, kata utusan itu. "Pasukan kita menjaga ketertiban." Umar bin Khattab menghela napas lega, tetapi wajahnya tetap serius. "Ingatkan mereka," katanya, "bahwa keadilan bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam perbuatan sehari-hari." Beberapa hari kemudian, utusan lain datang membawa pertanyaan dari para komandan di wilayah Syam. Mereka meminta arahan tentang pembagian tugas dan perlakuan terhadap penduduk. Umar bin Khattab menjawab dengan tegas, "Jangan membebani mereka di luar kemampuan mereka. Jangan ambil sesuatu tanpa kerelaan. Biarkan mereka merasakan bahwa keamanan adalah hak mereka." Di Fahl, seorang tetua desa mengumpulkan warga. "Kita harus memahami perubahan ini," katanya. "Mereka tidak memaksa kita, tetapi kita harus hidup berdampingan." Seorang pemuda bertanya, "Apakah kita bisa percaya pada mereka?" Tetua itu menjawab, "Kepercayaan tumbuh dari perbuatan, bukan janji." Hari-hari berlalu, dan kehidupan mulai menemukan ritmenya kembali. Ladang-ladang digarap, pasar kecil kembali dibuka. Para prajurit kaum muslimin berinteraksi dengan penduduk dengan sikap hati-hati. Seorang anak kecil pernah bertanya polos kepada seorang prajurit, "Mengapa kamu datang dari jauh?" Prajurit itu tersenyum dan menjawab, "Untuk menjaga agar tidak ada lagi pertumpahan darah." Namun, di balik ketenangan itu, Umar bin Khattab tidak pernah sepenuhnya tenang. Pada suatu malam,
ia kembali berjalan menyusuri Madinah. Ia berhenti di sebuah sudut gelap dan berkata pada dirinya sendiri, "Jika ada satu orang yang terzalimi karena kelalaianku, bagaimana aku akan menjawabnya kelak?" Seorang sahabat yang mendengarnya berkata, "Engkau terlalu keras pada dirimu sendiri." Umar bin Khattab menjawab, "Keras pada diri sendiri lebih baik daripada lalai pada amanah." Di wilayah Baisan, beberapa mantan tentara Romawi yang tertinggal memilih menyerah dan menetap. Mereka melihat bahwa kehidupan di bawah pemerintahan baru tidak seburuk yang mereka bayangkan. Seorang dari mereka berkata kepada temannya, "Kita kalah dalam perang, tetapi mungkin kita tidak kalah sebagai manusia." Temannya mengangguk perlahan. Suatu hari, laporan datang bahwa masih ada kelompok kecil yang mencoba mengacaukan keamanan. Para komandan segera bertindak, bukan dengan kekerasan berlebihan, tetapi dengan pendekatan yang terukur. Seorang prajurit berkata, "Kita harus mencegah kekacauan tanpa menciptakan luka baru." Pendekatan itu berhasil, dan ketegangan pun mereda. Kabar tentang keadaan Fahal dan Baisan menyebar ke wilayah lain. Banyak yang terkejut mendengar bahwa tidak terjadi pembalasan atau penindasan. Umar bin Khattab mendengar hal itu dan berkata, "Jika kabar ini benar, maka itulah kemenangan yang sesungguhnya." Ia tahu bahwa peperangan tidak hanya diukur dari wilayah yang dikuasai, tetapi dari hati manusia yang disentuh. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, Umar bin Khattab mengirim pesan lagi. "Teruslah berlaku adil," tulisnya, "karena kekuasaan akan hilang, tetapi keadilan akan dikenang." Pesan itu dibacakan di hadapan para prajurit, dan banyak yang terdiam merenung. Di suatu senja, seorang penduduk Baisan berdiri di tepi ladang dan memandang langit yang memerah. Ia berkata kepada anaknya, "Kita telah melalui masa sulit." Anak itu bertanya, "Apakah masa depan akan lebih baik?" Ia menjawab, "Jika manusia belajar dari keadilan, maka harapan selalu ada." Demikianlah kisah ini terus mengalir, bukan hanya tentang pertempuran di tahun 634 Masehi, tetapi tentang keputusan-keputusan setelahnya, tentang seorang pemimpin yang memikul beban umat di hatinya, tentang prajurit yang belajar menahan diri setelah kemenangan, tentang tanah Fahal dan Baisan yang menjadi saksi bahwa sejarah tidak hanya ditulis dengan pedang, tetapi juga dengan tanggung jawab dan rasa kemanusiaan. Kisah ini masih terbuka untuk dilanjutkan, karena setiap hari setelah kemenangan adalah ujian baru yang layak untuk diceritakan. Waktu terus bergerak maju, dan tanah Fahal serta Baisan memasuki fase yang sama sekali baru. Setelah debu peperangan benar-benar mengendap, tantangan yang dihadapi tidak lagi berupa barisan pasukan dan denting senjata, melainkan urusan perut yang harus diisi, ladang yang harus dijaga, dan keadilan yang harus ditegakkan setiap hari. Pasukan kaum muslimin tetap tinggal di beberapa titik penting, bukan sebagai penakluk yang angkuh, melainkan sebagai penjaga ketertiban. Pada suatu pagi, seorang penduduk Baisan datang menghadap seorang prajurit yang sedang berjaga. Wajahnya terlihat cemas. "Ada perselisihan di antara kami soal tanah," katanya pelan. Prajurit itu tidak langsung menjawab. Ia memanggil beberapa orang lain dan berkata, "Masalah seperti ini tidak boleh diselesaikan dengan kemarahan." Mereka duduk bersama, mendengarkan kedua belah pihak. Perbincangan berlangsung lama, namun akhirnya dicapai kesepakatan tanpa kekerasan. Penduduk itu pulang dengan wajah lebih tenang. Kabar tentang cara penyelesaian masalah seperti itu sampai ke Madinah. Umar bin Khattab mendengarnya dengan penuh perhatian. Jika mereka mampu berlaku adil di tempat yang jauh dari pengawasan langsung, katanya kepada seorang sahabat, maka itu berarti mereka memahami tanggung jawab, bukan sekadar perintah.
Sahabat itu mengangguk dan berkata, "Engkau telah menanamkan rasa takut pada kezaliman, bukan pada manusia." Namun, tidak semua hari berjalan tanpa masalah. Ada prajurit yang mulai merasa lelah, ada pula yang mulai lengah. Suatu malam di perkemahan, dua prajurit berbincang pelan. "Kita telah menang," kata yang satu. "Mengapa kita masih harus begitu berhati-hati?" Yang lain menjawab, "Karena setelah menang, kesalahan kecil bisa menjadi kejatuhan besar." Percakapan itu menyebar, menjadi pengingat di antara mereka. Di Madinah, Umar bin Khattab memutuskan untuk mengirim utusan khusus guna melihat langsung keadaan di Syam. Ketika utusan itu kembali, ia berkata, "Penduduk hidup lebih tenang, tetapi mereka masih mengamati." Umar bin Khattab menjawab, "Biarkan mereka mengamati. Keadilan tidak perlu disembunyikan." Musim berganti. Hujan turun membasahi tanah yang sebelumnya kering. Ladang-ladang di sekitar Baisan kembali hijau. Para penduduk mulai merasakan bahwa keamanan yang stabil memberi mereka ruang untuk berharap. Seorang petani berkata kepada tetangganya, "Tahun ini panen kita lebih baik." Tetangganya menjawab, "Karena tidak ada ketakutan yang menghalangi kita bekerja." Di sisi lain, bekas tentara Romawi yang menetap mulai berbaur. Mereka tidak lagi membawa senjata, melainkan alat kerja. Salah seorang dari mereka pernah berkata kepada seorang prajurit kaum muslimin, "Aku dulu datang dengan pedang, sekarang aku hidup dengan cangkul." Prajurit itu menjawab, "Setiap orang berhak memilih jalan hidup yang lebih baik." Umar bin Khattab terus memikirkan satu hal, yaitu bagaimana kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Pada suatu malam, ia berkata kepada sahabat dekatnya, "Aku takut jika suatu hari orang-orang berkata bahwa kita lupa bagaimana rasanya tertindas." Sahabat itu menjawab, "Selama engkau terus mengingatkan, ingatan itu akan hidup." Umar bin Khattab menunduk dan berkata, "Aku berharap begitu." Di Fahl, sebuah peristiwa kecil menjadi pelajaran besar. Seorang prajurit tanpa sengaja mengambil barang milik penduduk tanpa izin. Ketika hal itu diketahui, ia dipanggil dan diminta mengembalikannya serta meminta maaf. Penduduk itu terkejut. "Aku tidak menyangka," katanya. Prajurit itu menjawab, "Kesalahan harus diperbaiki meski kecil." Cerita ini menyebar dan memperkuat kepercayaan. Tahun terus berjalan. Setelah 634 Masehi itu, wilayah Syam perlahan berubah, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara sosial. Anak-anak tumbuh dengan cerita yang berbeda, bukan tentang ketakutan semata, tetapi tentang perubahan. Seorang ibu pernah berkata kepada anaknya, "Ingatlah, kekerasan selalu meninggalkan luka, tetapi keadilan meninggalkan harapan." Umar bin Khattab akhirnya merasa cukup yakin untuk mengurangi jumlah pasukan di beberapa titik. Ia berkata, "Jika sebuah wilayah hanya aman karena senjata, maka itu belum aman sepenuhnya." Keputusan itu diambil dengan hati-hati. Pasukan yang ditarik kembali membawa cerita bukan tentang kebanggaan berlebihan, tetapi tentang pelajaran yang mereka dapatkan. Di Madinah, ketika orang-orang bertanya tentang Fahl dan Baisan, Umar bin Khattab menjawab singkat, "Itu adalah amanah yang harus dijaga." Ia tidak pernah membesar-besarkan kemenangan, karena baginya yang terpenting adalah bagaimana sejarah itu akan dikenang oleh mereka yang hidup di dalamnya. Dan begitulah kisah ini terus berlanjut, lapis demi lapis, hari demi hari. Bukan hanya kisah tentang pertempuran, tetapi tentang apa yang terjadi setelah pedang disarungkan. Tentang manusia yang diuji saat memiliki kekuasaan. Tentang Umar bin Khattab yang terus merasa belum cukup berbuat. Tentang Fahl dan Baisan yang menjadi saksi bahwa perubahan sejati tidak selalu datang dengan suara keras, melainkan dengan konsistensi dalam keadilan. Kisah ini masih terbuka lebar.
siap untuk dilanjutkan lagi karena sejarah tidak pernah benar-benar selesai. Tahun demi tahun berlalu setelah peristiwa besar di Fahl dan Beisan. Tanah yang dahulu menjadi medan pertumpahan darah kini perlahan dikenal sebagai wilayah yang tertata. Namun, di balik ketenangan yang tampak, selalu ada dinamika manusia yang bergerak, saling menguji, dan saling belajar. Umar bin Khattab di Madinah tidak pernah menganggap tugasnya selesai. Baginya, setiap kabar dari Syam adalah cermin dari kepemimpinannya sendiri. Suatu siang, seorang utusan datang membawa laporan yang lebih rinci. Ia berkata, penduduk mulai berani menyampaikan keluhan secara terbuka. Mereka tidak lagi berbisik. Umar bin Khattab terdiam sejenak, lalu berkata, itu pertanda baik. Ketakutan adalah dinding pertama yang harus runtuh sebelum keadilan bisa berdiri. Di Fahl, sebuah pertemuan diadakan antara perwakilan penduduk dan para prajurit. Mereka duduk di bawah pohon besar tanpa jarak yang mencolok. Seorang penduduk berkata dengan suara bergetar, "Kami ingin hidup tenang, kami tidak ingin perang lagi." Seorang prajurit menjawab, "Kami juga tidak ingin kembali mengangkat senjata, kecuali jika dipaksa." Kata-kata sederhana itu membuat suasana menjadi lebih ringan. Namun, tidak semua orang mudah percaya. Ada sebagian penduduk yang masih menyimpan luka lama. Seorang pria paruh baya berkata kepada temannya, "Kita harus tetap waspada." Temannya menjawab, "Waspada boleh, tetapi jangan menutup hati sepenuhnya." Percakapan seperti ini menjadi bagian dari keseharian, menunjukkan bahwa perdamaian adalah proses, bukan peristiwa instan. Di Madinah, Umar bin Khattab sering mengumpulkan orang-orang dan mendengarkan cerita mereka. Ia tidak hanya berbicara, tetapi lebih banyak mendengar. Suatu hari ia berkata, "Jika aku berhenti mendengar, saat itulah aku mulai kehilangan arah." Orang-orang yang hadir merasakan bahwa kepemimpinan bukan sekadar perintah, melainkan tanggung jawab yang hidup. Musim panas berikutnya di Beisan terasa lebih sibuk. Pasar-pasar kembali ramai. Pedagang dari berbagai daerah datang tanpa rasa takut. Seorang pedagang berkata, "Aku dulu ragu datang ke sini." Pedagang lain menjawab, "Sekarang jalan terasa lebih aman." Keamanan yang konsisten perlahan membangun kepercayaan yang sebelumnya hancur. Di tengah perkembangan itu, ada satu kejadian yang menguji prinsip yang selama ini dijaga. Seorang prajurit dituduh bersikap keras kepada penduduk. Laporan itu sampai ke para komandan, lalu diteruskan ke Madinah. Umar bin Khattab membaca laporan itu dengan wajah serius. "Panggil dia," katanya singkat. Ketika prajurit itu akhirnya dimintai keterangan, ia berkata, "Aku hanya ingin menjaga ketertiban." Umar bin Khattab menjawab dengan tegas, "Ketertiban tanpa keadilan hanyalah ketakutan yang dibungkus aturan." Prajurit itu terdiam, menyadari kesalahannya. Keputusan diambil dengan adil, dan penduduk melihat bahwa hukum tidak berpihak pada kekuatan, tetapi pada kebenaran. Berita tentang kejadian itu menyebar luas. Seorang penduduk Fahl berkata, "Mereka menghukum orangnya sendiri." Yang lain menjawab, "Mungkin itulah sebabnya mereka dipercaya." Kepercayaan itu tidak datang dari kemenangan perang, tetapi dari keberanian mengakui kesalahan. Di malam-malam sunyi Madinah, Umar bin Khattab kembali berjalan sendirian. Ia memandang langit dan berkata, "Pelan, jika suatu hari aku lengah, ingatkan aku." Seorang sahabat yang mendengarnya berkata, "Engkau tidak sendirian." Umar bin Khattab menjawab, "Setiap pemimpin pada akhirnya sendiri dengan pertanggungjawabannya." Sementara itu, di Beisan, generasi muda mulai tumbuh dengan cerita yang berbeda dari orang tua mereka. Mereka tidak hanya mendengar kisah tentang peperangan, tetapi juga tentang pertemuan, dialog, dan keputusan yang adil. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Mengapa orang-orang dulu berperang?" Ayahnya menjawab, "Karena manusia sering lupa mendengar sebelum bertindak."
Waktu terus bergerak, dan wilayah itu semakin menyatu dengan kehidupan yang lebih luas. Jalan-jalan diperbaiki, ladang diperluas, dan hubungan antar wilayah semakin terbuka. Umar bin Khattab menerima kabar-kabar itu dengan rasa syukur yang tenang. Ia berkata, "Jika suatu wilayah berkembang tanpa tangisan, maka kita berada di jalan yang benar." Namun, ia juga tahu sejarah selalu berputar. Ia mengingatkan para sahabatnya, jangan pernah menganggap keadilan sebagai sesuatu yang sudah selesai. Pesan itu diteruskan dari satu orang ke orang lain, menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus selalu diawasi oleh nurani. Di Fahl, seorang tetua desa berdiri di hadapan warganya dan berkata, "Kita telah melihat perubahan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Perubahan itu tidak datang dengan mudah dan tidak akan bertahan tanpa usaha." Warga mendengarkan dengan hening, memahami bahwa kedamaian adalah tanggung jawab bersama. Kisah Umar bin Khattab dan peristiwa di Fahl serta Baisan terus mengalir, semakin panjang, semakin dalam. Ia bukan hanya cerita tentang tahun 634 Masehi, tetapi tentang hari-hari setelahnya, tentang keputusan kecil yang menentukan arah besar, tentang manusia yang diuji saat memiliki kekuasaan dan memilih untuk menundukkannya pada keadilan. Waktu tidak pernah berhenti, dan begitu pula ujian bagi manusia. Setelah ketenangan mulai mengakar di Fahl dan Baisan, tantangan baru muncul, bukan dari pasukan bersenjata, melainkan dari perasaan puas diri yang perlahan menyusup. Sebagian orang mulai menganggap keadaan baik ini sebagai sesuatu yang akan bertahan dengan sendirinya. Umar bin Khattab dari kejauhan di Madinah justru semakin waspada ketika mendengar kabar bahwa kehidupan berjalan terlalu nyaman. Pada suatu hari, ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ketika manusia merasa aman tanpa mengingat sebabnya, saat itulah bahaya datang. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada keras, tetapi cukup untuk membuat mereka yang mendengar terdiam dan merenung. Di Baisan, sebuah peristiwa kecil kembali mengguncang keseharian. Seorang pedagang mengeluh karena merasa diperlakukan tidak adil dalam urusan jual beli. Ia merasa ditipu oleh pedagang lain yang memanfaatkan situasi. Masalah itu dibawa ke hadapan orang-orang yang bertugas menjaga ketertiban. Mereka duduk bersama, mendengarkan penjelasan dari kedua pihak. Seorang penjaga berkata, kebenaran tidak selalu terdengar keras, tetapi ia selalu meninggalkan jejak. Setelah ditelusuri, kebenaran terungkap dan keputusan diambil tanpa memihak. Pedagang yang merasa dirugikan itu berkata dengan suara lega, "Aku tidak menyangka suaraku didengar." Orang lain menjawab, "Selama keadilan masih hidup, suara sekecil apapun akan menemukan jalannya." Kabar-kabar seperti ini terus mengalir ke Madinah. Umar bin Khattab mendengarnya satu persatu, tidak pernah merasa bosan. Ia berkata, lebih baik mendengar banyak keluhan daripada mendengar pujian yang membuat lalai. Baginya, pujian adalah ujian yang lebih berbahaya daripada kritik. Di malam hari, ia kembali berjalan menyusuri kota. Langkahnya pelan, pikirannya jauh. Ia teringat masa-masa awal ketika kaum muslimin masih sedikit dan lemah. "Kami dulu takut pada kezaliman," katanya pelan. "Maka jangan sampai kini orang lain takut pada kami." Kata-kata itu ia simpan dalam hatinya sebagai pengingat yang tidak pernah padam. Sementara itu, di Fahl, hubungan antara penduduk lama dan para pendatang mulai membentuk kebiasaan baru. Mereka saling bertukar cerita, saling belajar bahasa dan kebiasaan. Seorang penduduk tua berkata kepada seorang prajurit, "Kami dulu hanya mengenal perang." Prajurit itu menjawab, "Kami datang agar anak-anak kalian tidak lagi mengenalnya." Percakapan sederhana itu menjadi simbol perubahan yang perlahan namun nyata. Namun, sejarah tidak pernah berjalan lurus tanpa hambatan. Suatu ketika, kabar datang bahwa di wilayah sekitar masih ada kelompok yang menolak ketertiban dan mencoba memicu kekacauan.
para penjaga berdiskusi panjang. Seorang dari mereka berkata, "Jika kita bertindak keras, luka lama akan terbuka." Yang lain menjawab, "Jika kita diam, ketidakadilan akan tumbuh." Mereka akhirnya memilih jalan tengah, bertindak tegas tanpa melampaui batas. Keputusan itu kembali dilaporkan ke Madinah. Umar bin Khattab mengangguk pelan ketika mendengarnya. "Itulah ujian sebenarnya," katanya, "menjaga keseimbangan ketika emosi dan ketakutan sama-sama hadir." Hari-hari terus berjalan, dan generasi baru mulai tumbuh tanpa menyaksikan langsung peperangan di Fahl dan Baisan. Mereka mendengar kisahnya dari orang tua mereka, bukan sebagai cerita kebencian, tetapi sebagai pelajaran. Seorang anak pernah bertanya, "Mengapa dulu orang-orang saling menyerang?" Ayahnya menjawab, "Karena mereka lupa bahwa hidup lebih panjang daripada amarah." Di Madinah, Umar bin Khattab semakin sering mengingatkan orang-orang di sekitarnya. "Jangan ukur keberhasilan dari luasnya wilayah," katanya, "tetapi dari sedikitnya air mata yang jatuh." Kalimat itu menyebar, diulang, dan menjadi pegangan bagi banyak orang. Di suatu sore di Baisan, seorang tetua desa berdiri memandang ladang yang hijau. Ia berkata kepada cucunya, "Tanah ini pernah menjadi saksi ketakutan." Cucunya bertanya, "Mengapa sekarang tenang?" Tetua itu menjawab, "Karena ada manusia yang memilih menahan diri ketika mereka mampu berbuat sebaliknya." Kisah Umar bin Khattab dan peristiwa Fahl serta Baisan semakin panjang seiring waktu. Ia bukan hanya cerita tentang perang yang dimenangkan, tetapi tentang kemenangan atas diri sendiri. Tentang bagaimana kekuasaan diuji setiap hari, bukan hanya di medan tempur, tetapi di pasar, di rumah-rumah, dan di hati manusia. Hari-hari terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kembali ke hulu. Di Fahl dan Baisan, kedamaian yang perlahan tumbuh mulai membentuk wajah baru kehidupan. Namun kedamaian itu tidak hadir sebagai sesuatu yang rapuh, melainkan sebagai hasil dari kewaspadaan yang terus dijaga. Umar bin Khattab di Madinah memahami satu hal dengan sangat jelas, bahwa sejarah tidak hanya dibangun oleh peristiwa besar, tetapi oleh pilihan-pilihan kecil yang diulang setiap hari. Pada suatu pagi, Umar bin Khattab duduk bersama beberapa orang dan berkata dengan nada yang rendah, "Aku khawatir jika suatu hari kita hanya mewariskan cerita kemenangan, tetapi melupakan pelajaran dari rasa takut yang pernah kita alami." Orang-orang yang mendengarnya terdiam. Mereka tahu bahwa kata-kata itu bukan sekadar renungan, melainkan peringatan. Di Baisan, seorang pemuda penduduk setempat datang menemui seorang penjaga. Wajahnya ragu, tetapi matanya menyimpan keberanian. "Aku ingin ikut menjaga wilayah ini," katanya. Penjaga itu menatapnya sejenak. "Mengapa?" Pemuda itu menjawab, "Karena ini rumahku, dan aku tidak ingin kekacauan kembali." Jawaban itu membuat penjaga tersebut tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa perubahan terbesar bukan pada kekuatan senjata, tetapi pada rasa memiliki. Keputusan untuk melibatkan penduduk dalam menjaga ketertiban membawa dampak besar. Mereka tidak lagi melihat keamanan sebagai sesuatu yang datang dari luar, melainkan sebagai tanggung jawab bersama. Seorang penduduk tua berkata kepada tetangganya, "Dulu kita hanya menunggu." Tetangganya menjawab, "Sekarang kita ikut menjaga." Kalimat itu sederhana, tetapi mencerminkan pergeseran besar dalam cara pandang. Sementara itu, Umar bin Khattab menerima laporan tentang keterlibatan penduduk tersebut. Ia mengangguk pelan dan berkata, "Jika mereka menjaga tanahnya sendiri dengan keadilan, maka itulah kemenangan yang paling sulit diraih." Namun, ia juga mengingatkan, jangan biarkan mereka merasa diperalat. Keadilan harus tetap menjadi fondasi. Musim berganti dan kehidupan semakin teratur. Anak-anak bersekolah, pasar ramai, dan ladang-ladang menghasilkan panen yang lebih baik. Namun tidak semua kenangan pahit lenyap begitu saja. Pada suatu malam, seorang penduduk terbangun karena mimpi buruk tentang masa lalu. Ia duduk lama
lalu berkata kepada istrinya, "Aku masih ingat suara teriakan itu." Istrinya menjawab lembut, "Tetapi dengarkan sekarang, yang terdengar hanya angin dan langkah orang pulang." Di Madinah, Umar bin Khattab semakin sering merenung tentang makna kepemimpinan. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Jika aku mati hari ini, apa yang akan mereka ingat?" Ia tidak mencari jawaban dari orang lain, karena ia tahu pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh waktu. Suatu ketika, seorang utusan datang membawa kabar bahwa di beberapa tempat muncul perbedaan pendapat di antara penduduk lama dan pendatang. Tidak sampai menimbulkan kekerasan, tetapi cukup menimbulkan ketegangan. Umar bin Khattab tidak menganggapnya sepele. Ia berkata, "Perbedaan yang dibiarkan akan menjadi luka, luka yang dibiarkan akan menjadi kebencian." Ia memerintahkan agar dialog didahulukan sebelum tindakan lain. Di Fahl, pertemuan diadakan kembali. Orang-orang duduk berhadapan, tanpa teriakan, tanpa senjata. Seorang pendatang berkata, "Kami juga ingin hidup tenang." Seorang penduduk lama menjawab, "Kami hanya ingin dihormati." Dari percakapan itu, kesepakatan kecil lahir dan ketegangan mereda. Tidak semua masalah selesai, tetapi arah sudah ditentukan. Cerita tentang pertemuan itu menyebar ke Baisan dan wilayah lain. Banyak yang mulai meniru cara tersebut. Seorang pemuda berkata, "Lebih baik berbicara 1 jam daripada berperang 1 hari." Kalimat itu diulang, menjadi semacam pepatah baru di kalangan mereka. Umar bin Khattab mendengar kabar itu dan tersenyum samar. Namun, ia tetap berkata, "Jangan pernah merasa aman dari kesalahan." Ia tahu bahwa manusia bisa berubah, baik ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya. Tahun demi tahun setelah 634 Masehi itu berlalu, dan generasi yang tidak pernah melihat langsung peperangan mulai mendominasi. Mereka tumbuh dengan cerita tentang keadilan yang ditegakkan, bukan hanya tentang pedang yang diangkat. Seorang anak bertanya kepada kakeknya, "Apakah perang itu perlu?" Kakeknya menjawab, "Kadang manusia belum belajar cara lain, tetapi yang lebih sulit adalah menjaga damai setelahnya." Di suatu senja, Umar bin Khattab berdiri memandang langit Madinah. Ia berkata, pelan, hampir seperti bisikan, "Ya Tuhan, jangan biarkan kami lupa." Kalimat itu bukan doa yang panjang, tetapi cukup untuk merangkum seluruh ketakutannya sebagai manusia yang diberi amanah besar. Di Fahl dan Baisan, malam turun dengan tenang. Lampu-lampu kecil menyala di rumah-rumah. Suara tawa anak-anak terdengar, sesuatu yang dulu jarang ada. Tanah itu masih menyimpan luka lama, tetapi luka itu tidak lagi berdarah. Ia menjadi pengingat, bukan sumber kebencian. Dan kisah ini terus berjalan, bukan menuju akhir, tetapi menuju pemahaman yang lebih dalam. Tentang Umar bin Khattab yang selalu merasa kurang. Tentang manusia-manusia biasa yang belajar hidup berdampingan setelah melewati badai. Tentang Fahl dan Baisan yang menjadi saksi bahwa sejarah terbesar seringkali terjadi setelah perang selesai. Waktu terus berjalan dan setiap langkah meninggalkan jejak yang tidak selalu terlihat. Di Fahl dan Baisan, ketenangan yang telah lama dijaga mulai membentuk karakter masyarakatnya. Mereka tidak lagi hidup dengan bayang-bayang perang setiap hari, tetapi ingatan tentang masa lalu tetap hadir sebagai pengingat agar kesalahan tidak terulang. Umar bin Khattab di Madinah menyadari bahwa ingatan kolektif adalah benteng terakhir sebuah keadilan. Pada suatu hari, seorang utusan datang membawa kabar yang tidak sepenuhnya menggembirakan. Ia berkata, sebagian orang mulai berselisih soal pembagian air dan lahan. Umar bin Khattab tidak langsung bereaksi keras. Ia mengangguk pelan dan berkata, "Air adalah sumber kehidupan.
Jika manusia bertengkar karena air, berarti mereka lupa bahwa hidup mereka saling bergantung. Ia lalu mengirim pesan agar persoalan itu diselesaikan dengan musyawarah, bukan ancaman. Di Baisan, pertemuan pun kembali diadakan. Orang-orang duduk berhadapan, sebagian dengan wajah tegang. Seorang penduduk berkata, "Kami sudah lama mengelola lahan ini." Yang lain menjawab, "Kami juga membutuhkan air untuk bertahan hidup." Suasana sempat memanas, tetapi seorang penengah berkata, "Jika kita saling menutup jalan, maka semua akan kehausan." Kata-kata itu meredakan emosi. Kesepakatan sederhana pun tercapai dan air kembali mengalir untuk semua. Peristiwa itu menjadi bahan perbincangan luas. Seorang pemuda berkata kepada temannya, "Ternyata berbagi lebih sulit daripada berperang." Temannya menjawab, "Dan itulah sebabnya ia lebih berharga." Kalimat itu mencerminkan perubahan cara berpikir yang perlahan tumbuh di tengah masyarakat. Di Madinah, Umar bin Khattab mendengar kabar tersebut dan berkata, "Jika mereka mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, maka itu tanda kedewasaan." Namun, ia juga mengingatkan, keadilan harus terus dijaga karena ia mudah lelah jika dibiarkan sendirian. Malam hari kembali menjadi waktu perenungan bagi Umar bin Khattab. Ia berjalan, menyusuri jalanan yang sunyi, mendengar suara langkahnya sendiri. Dalam hatinya, ia berbicara, "Aku tidak takut pada musuh yang datang dari luar, tetapi pada kelalaian yang tumbuh di dalam." Kalimat itu menjadi beban sekaligus penguat baginya. Di Fahl, generasi muda mulai mengambil peran yang lebih besar. Mereka tidak mengalami langsung peperangan, tetapi mereka hidup dengan dampaknya. Seorang pemuda berkata dalam sebuah pertemuan, "Kami ingin masa depan yang tidak diisi kebencian." Seorang yang lebih tua menjawab, "Masa depan seperti itu hanya bisa lahir jika kalian menjaga apa yang telah dibangun." Percakapan itu menandai peralihan tanggung jawab dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin stabil. Pedagang bepergian tanpa rasa takut. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang keadilan, bukan hanya tentang kemenangan, namun sesekali kenangan lama muncul dalam bentuk mimpi atau cerita yang tak sengaja terucap. Seorang lelaki tua pernah berkata, "Aku masih ingat suara logam beradu." Cucunya menjawab polos, "Aku hanya mengenal suara pasar." Lelaki tua itu tersenyum, menyadari bahwa perubahan memang sedang terjadi. Umar bin Khattab menerima semakin banyak laporan yang tidak lagi tentang peperangan, melainkan tentang kehidupan sehari-hari. Ia berkata, jika laporan-laporan itu terasa membosankan, maka itulah tanda keadaan membaik. Namun, ia tidak pernah berhenti mengingatkan orang-orang di sekitarnya untuk tetap waspada. Suatu ketika, ia berkata di hadapan banyak orang, "Jangan pernah berpikir bahwa keadilan akan menjaga dirinya sendiri. Ia harus dijaga oleh manusia yang bersedia lelah." Kata-kata itu disimpan oleh banyak orang, menjadi bekal ketika mereka menghadapi godaan kekuasaan dan kenyamanan. Di Baisan, seorang ibu memandang anaknya yang sedang bermain dan berkata, "Pelan, kau tidak tahu betapa mahalnya kedamaian ini." Anak itu menjawab sambil tertawa, "Yang aku tahu hanya aku bisa bermain." Jawaban itu sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam. Kisah Umar bin Khattab dan peristiwa Fahl serta Baisan semakin panjang dan semakin kaya. Ia bukan hanya kisah tentang satu tahun tertentu, tetapi tentang rentang waktu yang membentuk manusia. Tentang bagaimana kemenangan sejati tidak selalu terlihat pada peta, tetapi pada kehidupan yang bisa dijalani tanpa rasa takut. Tentang bagaimana seorang pemimpin tidak pernah merasa selesai dengan tugasnya.
dan tentang bagaimana sebuah wilayah yang pernah menjadi medan perang berubah menjadi ruang belajar bagi generasi demi generasi. Hari demi hari terus bertambah dan setiap hari membawa ujian yang berbeda. Di Fahl dan Baisan, ketenangan yang telah lama dijaga mulai dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Justru pada saat itulah Umar bin Khattab paling merasa khawatir. Ia tahu manusia sering lengah bukan ketika terancam, tetapi ketika merasa aman. Pada suatu pagi di Madinah, Umar bin Khattab duduk sendirian cukup lama. Wajahnya tampak lelah, bukan oleh usia semata, tetapi oleh pikiran yang terus bekerja. Ia berkata pelan kepada seorang yang duduk di dekatnya, "Aku lebih takut pada kezaliman kecil yang dibiarkan daripada kezaliman besar yang ditentang." Orang itu mendengarkan dengan penuh hormat, menyadari bahwa kalimat tersebut lahir dari pengalaman yang panjang. Di Baisan, sebuah kejadian sederhana kembali membuka mata banyak orang. Seorang anak penduduk setempat kehilangan hewan ternaknya. Ia menangis di tepi jalan, tidak tahu harus berbuat apa. Seorang prajurit yang lewat berhenti dan bertanya, "Mengapa kau menangis?" Anak itu menjawab dengan suara tersendat, "Hewanku hilang, itu satu-satunya milik keluargaku." Prajurit itu tidak langsung pergi. Ia mengajak beberapa orang mencari bersama. Setelah beberapa waktu, hewan itu ditemukan. Anak itu tersenyum, dan berita kecil itu menyebar ke seluruh kampung. Bagi sebagian orang, itu hanya peristiwa biasa. Tetapi, bagi penduduk setempat, itu adalah tanda bahwa keamanan bukan sekadar aturan, melainkan kepedulian. Kabar tentang kejadian tersebut sampai ke Madinah. Umar bin Khattab mendengarnya dan berkata, "Kadang keadilan paling nyata terlihat dalam perkara yang dianggap sepele." Ia lalu menambahkan, "Jika yang kecil diabaikan, yang besar akan hancur." Namun, tidak semua peristiwa berakhir dengan mudah. Di Fahl, suatu hari terjadi perselisihan antara dua keluarga lama yang saling menyimpan dendam sejak sebelum peperangan. Perselisihan itu hampir berubah menjadi kekerasan. Orang-orang segera melerai dan membawa mereka ke hadapan para penengah. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara keras, "Luka ini terlalu lama." Penengah itu menjawab dengan tenang, "Jika luka lama terus dibuka, ia tidak akan pernah sembuh." Percakapan berlangsung panjang, penuh emosi, tetapi akhirnya kesepakatan dicapai. Tidak semua rasa sakit hilang, tetapi langkah pertama telah diambil. Peristiwa itu kembali mengajarkan satu hal, bahwa damai bukan berarti tanpa luka, melainkan keberanian untuk tidak terus menyakiti. Penduduk mulai memahami bahwa hidup berdampingan menuntut kesabaran yang jauh lebih besar daripada keberanian di medan perang. Di Madinah, Umar bin Khattab sering mengingatkan orang-orang, "Jangan anggap sejarah sebagai cerita orang lain, kalian sedang menuliskannya sekarang." Ia tahu bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, akan menjadi bagian dari ingatan yang diwariskan. Musim berganti lagi. Angin dingin mulai menyentuh wilayah Syam. Di Baisan, para penduduk berkumpul di rumah-rumah mereka pada malam hari, saling bercerita. Seorang lelaki tua berkata, "Aku pernah mengira hidup hanya tentang bertahan." Seorang pemuda menjawab, "Sekarang kita bisa memikirkan masa depan." Kata-kata itu mencerminkan perubahan cara pandang yang perlahan, namun dalam. Umar bin Khattab menerima laporan-laporan yang semakin jarang menyebut konflik. Banyak di antaranya hanya berisi tentang perdagangan, panen, dan pernikahan. Ia tersenyum tipis, tetapi tetap berkata, "Jangan biarkan ketenangan membuat kita tertidur." Bagi Umar bin Khattab, kewaspadaan adalah bentuk syukur yang paling jujur. Di Fahl, seorang ibu menasihati anaknya sebelum tidur.
"Jika kau besar nanti dan memiliki kekuasaan," katanya, "ingatlah bagaimana rasanya hidup tanpa rasa aman." Anak itu bertanya, "Mengapa?" Sang ibu menjawab, "Agar kau tidak menjadi penyebab ketakutan orang lain." Nasihat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi ia membawa beban sejarah yang panjang. Hari-hari terus berlalu, dan Umar bin Khattab semakin sering memikirkan akhir hidupnya. Ia tidak takut mati, tetapi takut meninggalkan amanah dalam keadaan belum selesai. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak mencari dikenang, aku hanya berharap tidak disesali." Kalimat itu menjadi doa yang terus ia ulang. Di Fahal dan Baisan, kehidupan berjalan dengan segala kekurangannya. Tidak semua orang selalu adil, tidak semua masalah selalu selesai, tetapi ada satu hal yang tetap dijaga, yaitu usaha untuk tidak kembali pada kegelapan lama. Usaha itu terkadang goyah, tetapi tidak pernah sepenuhnya hilang. Hari-hari berikutnya datang dengan tenang, tetapi ketenangan itu tidak pernah benar-benar sunyi dari makna. Di Fahal dan Baisan, manusia mulai belajar bahwa hidup tanpa denting senjata bukan berarti hidup tanpa tanggung jawab. Justru dalam kesunyian itulah hati dan niat diuji dengan lebih jujur. Di Baisan, seorang lelaki paruh baya duduk di depan rumahnya pada sore hari, memandang jalan yang dulu sering dilalui pasukan bersenjata. Seorang tetangganya menyapa, "Apa yang kau pikirkan?" Lelaki itu menjawab pelan, "Aku sedang mengingat bagaimana dulu kita hidup dengan rasa takut, dan sekarang kita hidup dengan rasa waspada." Tetangganya mengangguk. "Mungkin itulah bedanya," katanya. "Takut membuat kita lumpuh, waspada membuat kita menjaga diri." Sementara itu, di Madinah, Umar bin Khattab kembali menerima laporan tentang wilayah Syam. Kali ini, tidak ada kata darurat, tidak ada berita pertempuran. Laporan itu berisi tentang hasil panen yang baik dan perdagangan yang meningkat. Umar bin Khattab membaca perlahan, lalu berkata, "Jika perut kenyang, tetapi hati lalai, itu awal dari kerusakan." Ia memerintahkan agar para penjaga dan penanggung jawab wilayah terus diingatkan untuk tidak terlena. Pada suatu malam, Umar bin Khattab duduk bersama beberapa orang. Ia berkata dengan suara rendah, "Aku tidak ingin wilayah-wilayah ini hanya mengingat kita sebagai penguasa, tetapi sebagai manusia yang berusaha adil." Seorang yang mendengarnya berkata, "Itu beban yang berat." Umar bin Khattab menjawab, "Memang, tetapi beban itulah yang membuat kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan." Di Fahal, sebuah perayaan kecil diadakan setelah panen. Tidak ada kemewahan, hanya makanan sederhana dan kebersamaan. Seorang penduduk berkata, "Dulu kita berkumpul karena terpaksa." Yang lain menjawab sambil tersenyum, "Sekarang kita berkumpul karena ingin." Kalimat itu terasa ringan, tetapi menyimpan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Namun, sejarah selalu menyisakan bayangan. Seorang lelaki yang pernah kehilangan keluarganya dalam peperangan duduk menyendiri di sudut perayaan. Seorang pemuda mendekatinya dan bertanya, "Apakah engkau baik-baik saja?" Lelaki itu menghela napas, "Aku masih belajar menerima." Pemuda itu menjawab, "Kami akan menjaganya agar tidak terulang." Lelaki itu menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Di Madinah, Umar bin Khattab semakin sering memikirkan bagaimana kisah ini akan diteruskan oleh orang-orang setelahnya. Ia berkata, "Pemimpin datang dan pergi, tetapi akibat dari keputusan mereka tinggal lebih lama." Kalimat itu ia ulangi berkali-kali, seolah ingin menanamkannya dalam ingatannya sendiri. Suatu ketika, kabar datang bahwa beberapa penduduk di wilayah lain mulai membandingkan kehidupan mereka dengan Fahal dan Baisan. Mereka bertanya, mengapa di sana ketertiban bisa dijaga tanpa kekerasan berlebihan. Umar bin Khattab menjawab singkat, "Karena keadilan dijaga sebelum ketakutan ditanam." Jawaban itu kemudian disampaikan ke banyak tempat, menjadi rujukan bagi mereka yang ingin menata kehidupan
dengan cara yang lebih manusiawi. Di Baisan, seorang anak bertanya kepada ibunya, "Apakah kita akan berperang lagi?" Ibunya mengusap kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu kita harus melakukan bagian kita agar itu tidak terjadi." Anak itu tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia merasakan ketenangan dari suara ibunya. Malam kembali turun di Fahl. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan tanaman. Seorang penjaga berdiri memandang jauh, bukan dengan rasa curiga, tetapi dengan kesadaran bahwa menjaga damai adalah tugas yang tidak pernah selesai. Ia berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Lebih baik berjaga dalam damai daripada berperang dalam penyesalan." Waktu terus bergerak tanpa menunggu kesiapan siapapun. Di Fahl dan Baisan, kehidupan berjalan dengan irama yang semakin mapan. Tetapi di balik keteraturan itu selalu ada suara hati yang mengingatkan bahwa manusia mudah lupa. Umar bin Khattab memahami hal itu lebih dari siapapun. Ia tahu bahwa keadilan bukan bangunan yang sekali jadi, melainkan jalan panjang yang harus dilalui setiap hari dengan kesadaran penuh. Pada suatu pagi yang cerah di Madinah, Umar bin Khattab menerima sekelompok orang yang datang dari wilayah Syam. Wajah mereka tenang, tidak membawa keluhan besar. Salah seorang dari mereka berkata, "Kami datang bukan untuk mengadu, tetapi untuk menyampaikan keadaan." Umar bin Khattab menatapnya dan menjawab, "Keadaan yang baik pun harus disampaikan, agar kami tahu apa yang harus dijaga." Orang itu lalu menceritakan bagaimana penduduk Fahl dan Baisan mulai saling bergantung satu sama lain, bukan karena paksaan, tetapi karena kebutuhan hidup yang nyata. Mendengar itu, Umar bin Khattab berkata pelan, "Jika manusia saling membutuhkan, maka kesewenang-wenangan akan kehilangan tempatnya." Ia lalu mengingatkan mereka, "Tetapi jangan biarkan kebutuhan berubah menjadi alat menekan." Kata-kata itu diingat oleh para utusan sebagai pesan yang harus dibawa pulang. Di Baisan, seorang perempuan tua duduk di depan rumahnya sambil menenun. Seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya, "Apakah dulu nenek juga menenun?" Perempuan itu tersenyum pahit. "Dulu tanganku sering gemetar karena takut," katanya. Anak itu menatap heran. "Takut apa?" Perempuan itu menjawab, "Takut besok tidak ada." Anak itu terdiam, tidak sepenuhnya mengerti, tetapi merasakan beratnya kalimat itu. Di Fahl, para pemuda mulai sering berkumpul membicarakan masa depan. Mereka tidak lagi hanya membicarakan perlindungan dan keamanan, tetapi juga tentang bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik. Seorang dari mereka berkata, "Kita tidak bisa hidup selamanya dari cerita luka." Yang lain menjawab, "Tetapi kita juga tidak boleh melupakannya." Dari percakapan itu, lahir kesadaran baru bahwa masa lalu harus diingat tanpa dijadikan alasan untuk membenci. Umar bin Khattab terus menerima laporan-laporan kecil yang mungkin tampak sepele bagi sebagian orang. Tentang sengketa ringan yang diselesaikan dengan musyawarah. Tentang pedagang yang mengembalikan kelebihan timbangan. Tentang penjaga yang menolong orang sakit di jalan. Ia mendengarkan semuanya dengan perhatian yang sama. Perkara kecil, katanya, adalah cermin dari perkara besar. Pada suatu malam, Umar bin Khattab kembali berjalan sendirian. Langkahnya pelan, pikirannya penuh. Ia berkata dalam hati, "Aku tidak tahu apakah aku telah melakukan cukup, tetapi aku tahu aku tidak boleh berhenti berusaha." Kalimat itu tidak pernah ia ucapkan di hadapan banyak orang,
tetapi ia hidup dalam setiap keputusannya. Di Baisan, musim dingin datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Penduduk saling berbagi makanan dan kayu bakar. Seorang lelaki berkata kepada tetangganya, "Dulu kita menutup pintu karena takut." Tetangganya menjawab, "Sekarang kita menutup pintu karena dingin, lalu membukanya untuk saling berbagi." Mereka tertawa kecil, menyadari betapa banyak hal telah berubah. Di Fahl, seorang penjaga yang telah lama bertugas bersiap kembali ke Madinah. Penduduk mengantarnya sampai ke tepi jalan. Salah seorang dari mereka berkata, "Kami akan mengingat caramu menjaga." Penjaga itu menjawab, "Jagalah diri kalian sendiri. Itu lebih penting." Kata-kata itu sederhana, tetapi meninggalkan kesan mendalam. Ketika kabar kepulangan penjaga itu sampai ke Madinah, Umar bin Khattab berkata, "Jika mereka bisa menjaga tanpa kita, maka kita telah menjalankan tugas dengan benar." Namun, ia tetap mengingatkan, jangan pernah merasa wilayah manapun tidak lagi membutuhkan perhatian. Tahun-tahun terus berjalan. Anak-anak yang dulu hanya mendengar cerita peperangan kini tumbuh menjadi orang dewasa. Bagi mereka, Fahl dan Baisan bukan lagi nama medan perang, melainkan rumah. Seorang pemuda berkata kepada temannya, "Aku ingin hidup tanpa harus membenci siapapun." Temannya menjawab, "Itu cita-cita yang berat." Pemuda itu tersenyum. Karena itulah ia layak diperjuangkan. Umar bin Khattab semakin sering memikirkan bahwa sejarah suatu hari akan menilai masa ini. Ia berkata kepada orang-orang terdekatnya, "Aku tidak takut dinilai keras, aku takut dinilai lalai." Kalimat itu menjadi ringkasan dari seluruh sikap hidupnya. Di Fahl dan Baisan, malam-malam berlalu dengan damai. Tidak selalu sempurna, tidak selalu mudah, tetapi cukup jujur untuk dihidupi. Tanah yang pernah basah oleh darah kini basah oleh hujan dan keringat para petani. Jalan yang pernah dilalui pasukan kini dilalui anak-anak yang bermain. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba, tetapi lahir dari keputusan-keputusan yang diambil dengan kesadaran dan rasa takut akan ketidakadilan. Waktu terus menenun kisahnya sendiri, dan di dalam tenunan itu, Fahl dan Baisan perlahan menemukan wajah barunya. Tidak ada tanda besar yang menandai perubahan. Tidak ada perayaan agung yang mengumumkan babak baru. Perubahan itu hadir diam-diam, melalui kebiasaan, melalui cara orang saling memandang, dan melalui keputusan kecil yang diambil tanpa sorak-sorai. Di Baisan, seorang lelaki yang dulu dikenal keras kini sering terlihat duduk di pasar membantu menimbang gandum. Seorang penduduk lain berkata kepadanya, "Aku hampir tidak mengenalimu sekarang." Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku juga hampir tidak mengenali diriku yang dulu," jawabnya. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Ternyata hidup dengan amarah itu melelahkan." Percakapan itu tidak panjang, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu lahir dari nasihat panjang, melainkan dari pengalaman hidup. Di Madinah, Umar bin Khattab menerima kabar tentang orang-orang seperti lelaki itu. Ia mendengarkan dengan saksama, lalu berkata, "Jika manusia berubah karena keadilan, maka keadilan itu telah bekerja." Namun ia juga menambahkan, "Jangan pernah memaksa perubahan. Yang dipaksa akan patah, yang dipahami akan tumbuh." Pada suatu hari, rombongan kecil dari Fahl datang membawa hasil bumi sebagai tanda hubungan yang semakin erat. Mereka berkata, "Kami datang bukan karena takut, tetapi karena ingin."
Umar bin Khattab menatap mereka lama, lalu berkata, jika hubungan dibangun di atas rasa ingin, bukan rasa takut, maka ia akan bertahan lebih lama. Ia menerima mereka dengan sederhana, tanpa perlakuan istimewa, karena baginya kesetaraan adalah bentuk penghormatan tertinggi. Di Fal, kabar tentang pertemuan itu menyebar. Seorang perempuan berkata kepada tetangganya, "Dulu kita mengirim utusan dengan gemetar." Tetangganya menjawab, "Sekarang kita mengirim mereka dengan harapan." Kalimat itu terdengar ringan, tetapi mengandung perubahan yang dalam. Namun hidup tidak pernah sepenuhnya bebas dari ujian. Pada suatu musim, panen di beberapa bagian wilayah tidak sebaik tahun sebelumnya. Kekhawatiran mulai muncul. Seorang petani berkata, "Bagaimana jika tahun depan lebih buruk?" Temannya menjawab, "Kita hadapi bersama." Kata-kata itu sederhana, tetapi mencerminkan kepercayaan yang telah tumbuh di antara mereka. Kabar tentang kekhawatiran ini sampai ke Madinah. Umar bin Khattab tidak mengabaikannya. Ia berkata, ketika perut terancam kosong, keadilan akan diuji. Ia memastikan bantuan dikirim secukupnya, tidak berlebihan, agar tidak menumbuhkan ketergantungan, tetapi cukup untuk menjaga martabat. Menolong bukan berarti menggantikan usaha, katanya kepada orang-orang terdekatnya. Di Baisan, ketika bantuan itu tiba, seorang penduduk berkata, mereka tidak datang membawa kata-kata manis, tetapi membawa kepedulian. Penduduk lain menjawab, mungkin itulah yang kita butuhkan. Mereka menerima bantuan itu dengan rasa syukur, bukan dengan rasa terhina, karena cara penyampaiannya menjaga harga diri mereka. Malam hari di Madinah kembali menjadi waktu perenungan bagi Umar bin Khattab. Ia duduk sendirian, memikirkan wajah-wajah yang belum pernah ia temui, tetapi nasibnya bergantung pada keputusan-keputusannya. "Aku memimpin manusia, bukan angka," katanya pelan. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa di balik setiap laporan ada kehidupan nyata. Di Fahl, anak-anak yang dulu bermain tanpa mengerti, kini mulai bertanya tentang masa lalu. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Mengapa tanah ini dulu diperebutkan?" Ayahnya menjawab setelah diam lama, "Karena manusia sering lupa bahwa tanah tidak pernah memilih siapa yang tinggal di atasnya." Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya paham, tetapi benih pemahaman telah ditanam. Hari-hari terus berlalu, dan wilayah itu semakin dikenal sebagai tempat yang tertib. Orang-orang dari luar datang dan pergi tanpa rasa takut. Seorang pendatang berkata, "Aku merasa aman di sini." Penduduk setempat menjawab, "Keamanan itu dijaga bersama." Jawaban itu tidak lagi terdengar asing, karena telah menjadi bagian dari cara hidup mereka. Umar bin Khattab mendengar kabar tersebut dan berkata, "Jika orang luar merasa aman, maka orang dalam harus merasa bertanggung jawab." Ia terus mengingatkan agar kekuasaan tidak dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi. Yang lebih tinggi tanggung jawabnya, bukan derajatnya, katanya dalam sebuah pertemuan. Di Baisan, seorang lelaki tua yang hampir menghabiskan hidupnya dalam masa perang duduk di bawah pohon pada Ia berkata kepada cucunya, "Aku tidak menyangka akan melihat hari seperti ini." Cucunya bertanya, "Hari seperti apa?" Lelaki itu menjawab, "Hari yang biasa." Cucu itu tertawa, tidak menyadari bahwa kebiasaan itu adalah hasil dari perjuangan panjang. Kisah ini terus bertambah panjang, bukan karena peristiwa besar, tetapi karena kehidupan yang terus berjalan. Tentang Umar bin Khattab yang tidak pernah merasa puas dengan kebaikan yang telah dicapai. Tentang Fahl dan Baisan yang perlahan menjelma dari medan konflik menjadi ruang belajar tentang hidup bersama. Tentang manusia yang belajar
bahwa damai bukanlah hadiah, melainkan tugas yang harus dijaga setiap hari. Waktu berjalan semakin jauh dari hari-hari peperangan, tetapi bayangan masa lalu tetap menjadi bagian dari napas kehidupan. Di Fahel dan Beisan, manusia mulai menyadari bahwa kedamaian bukan sesuatu yang datang lalu menetap selamanya tanpa usaha. Ia seperti api kecil yang harus dijaga, ditiup perlahan agar tidak padam, tetapi juga diawasi agar tidak membesar dan melukai. Di Beisan, pada suatu pagi yang tenang, seorang lelaki berjalan menyusuri ladangnya sambil memeriksa tanaman yang mulai tumbuh. Ia berhenti sejenak, menatap tanah di bawah kakinya, lalu berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Tanah ini pernah diperebutkan, kini ia hanya meminta dirawat." Seorang tetangganya yang mendengar berkata, "Mungkin manusia yang dulu lupa merawat, sehingga mereka memilih merebut." Lelaki itu mengangguk, merasakan kebenaran dalam kata-kata tersebut. Di Madinah, Umar bin Khattab terus menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan yang sama. Tidak ada perubahan dalam caranya berpakaian, tidak ada kemewahan yang ditambahkan. Namun, pikirannya semakin penuh oleh kesadaran bahwa setiap wilayah yang aman adalah titipan yang sewaktu-waktu bisa berubah jika lalai dijaga. Ia berkata kepada orang-orang terdekatnya, "Jika aku merasa tenang karena tidak mendengar keluhan, maka saat itulah aku harus mulai khawatir." Di Fahel, sekelompok penduduk berkumpul untuk membahas perbaikan saluran air. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan. Seorang di antara mereka berkata, "Air ini milik kita semua. Jika rusak, maka semua akan merasakan." Yang lain menjawab, "Maka kita perbaiki bersama." Keputusan itu diambil tanpa menunggu perintah dari siapapun. Kebiasaan ini tumbuh perlahan, menjadi tanda bahwa tanggung jawab telah berakar. Kabar tentang kerja bersama itu sampai ke Madinah. Umar bin Khattab mendengarnya dan berkata, "Jika manusia sudah mampu menjaga kebutuhannya bersama, maka tugas pemimpin adalah memastikan mereka tidak dihalangi." Ia menegaskan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari kerja keras orang lain. Baginya, keadilan bukan hanya menghukum yang salah, tetapi juga melindungi yang benar. Musim kembali berganti. Angin membawa debu dari jalan-jalan yang semakin ramai oleh perdagangan. Di Beisan, seorang pedagang dari wilayah jauh berkata, "Aku sering datang ke sini karena tidak takut dirugikan." Pedagang setempat menjawab, "Kami menjaga kejujuran karena kami pernah hidup dalam ketakutan." Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa pengalaman pahit seringkali menjadi guru yang paling keras, tetapi juga paling jujur. Di Madinah, Umar bin Khattab duduk termenung pada suatu malam. Ia memikirkan betapa mudahnya manusia lupa pada asal mula kekuatannya. Ia berkata, "Pelan, kita dahulu lemah, lalu kuat, dan kini diuji dengan kekuatan itu." Tidak ada yang menjawab, tetapi kesunyian malam seakan mengamini kegelisahannya. Di Fahel, seorang ibu mengajari anaknya berbagi makanan dengan tetangga. Anak itu bertanya, "Mengapa kita harus berbagi?" Sang ibu menjawab, "Karena kita pernah tidak punya, dan kita tidak ingin orang lain merasakannya sendirian." Anak itu mengangguk, belum sepenuhnya memahami, tetapi benih empati mulai tumbuh di hatinya. Hari-hari berikutnya di Beisan diwarnai oleh kegiatan yang sederhana. Orang-orang bekerja, berdagang, bercakap, dan sesekali berselisih, tetapi mereka belajar menyelesaikannya tanpa kekerasan. Seorang lelaki pernah berkata, setelah sebuah perdebatan, "Kita bisa berbeda tanpa saling melukai." Kalimat itu tidak terdengar istimewa, tetapi mencerminkan kematangan yang lahir dari pengalaman panjang. Umar bin Khattab terus menerima laporan-laporan itu dengan hati yang waspada. Ia tidak pernah merasa puas. Ia berkata, "Selama masih ada manusia, selama itu pula keadilan harus dijaga." Ia menolak anggapan bahwa keberhasilan masa lalu menjamin kebaikan masa depan. Baginya, setiap hari adalah permulaan baru. Di suatu sore di Fahel,
seorang lelaki tua duduk memandang matahari yang hampir tenggelam. Ia berkata kepada cucunya, "Aku dulu melihat matahari terbenam dengan ketakutan." Cucunya bertanya, "Sekarang?" Lelaki itu tersenyum, "Sekarang aku melihatnya dengan harapan." Jawaban itu sederhana, tetapi memuat seluruh perjalanan hidup.